Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Pakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih ada nafas, masih ada umur sampai detik hari ini. Salawat serta salam kita aturkan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita dunia dan akhirat. Para jamaah pemirsa Pakat TV ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ke-23 sore hari ini menjelang buka puasa, perkenankan kami untuk mengingatkan kepada diri kita tentang pendusta agama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Maun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh terlena, tidak boleh sombong, tidak boleh sembrono, ya kan? Bahwa kita sudah menjalankan sholat, sudah mengerjakan sholat, kita sudah merasa 5 waktunya sudah, sholat sunnahnya sudah, sholat malam, sholat sunnah lainnya termasuk rawatib, ya, ibadah-ibadah Ramadan kita jalankan semuanya. Tapi ingat para jemaah sekalian, bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman, ya, bahkan kita diingatkan termasuk dicap oleh Allah adalah pendusta agama. Naudzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang sholat. Kenapa orang sholat kok celaka? Padahal kita diperintahkan untuk melaksanakan, untuk menegakkan sholat. Karena kita sudah bersyahadat, maka melaksanakan perintah sholat, ada zakat, puasa dan haji. Kenapa para jemaah sekalian Allah ingatkan bahwa bagaimana kalau kita sudah melaksanakan sholat, jangan sampai kita menghardik anak yatim, ya, atau kita tidak peduli pada fakir miskin. Artinya apa para jamaah sekalian? Sholat itu adalah hubungan transcendental antara hamba dengan Tuhan. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah sebagai pencipta kita, pencipta alam semesta ini. Itu adalah merupakan wajib dan kebutuhan kita. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ma'rifatullah, kita tunduk patuh salat itu semata-mata karena Allah melihat kita dan semua kita lakukan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, keseimbangan, kepedulian sosial. Jadi di samping orang itu melaksanakan ibadah salat, kita melaksanakan salat hubungan dengan Allah, maka kita juga harus peduli, pekah sosial. Di bulan Ramadan kali ini tentunya kepedulian sosial kita akan meningkat. Selama kita bulan Ramadan, kita mengurangi asupan kita di siang hari mulai pagi sampai maghrib. Bagi kita yang terbiasa makan, ngemil, yang selalu rutin dan jamnya terserah kita, di Ramadan kita harus disiplin. Luar biasa kagetnya di awal-awal. Kemudian pelan-pelan kita merasakan kadang lemes, kadang kita terasa lapar. Kita bisa bayangkan kalau kita puasa itu menunggu jamnya, menunggu waktu yang telah diatur di dalam syariat Islam.
Sementara orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tidak ada yang dimakan, ya, dia tidak menunggu, dia tidak makan, masalah waktu, permasalahannya tidak ada yang dimakan, dia serba kekurangan. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna, dengan luar biasa perjuangannya, tetapi kita terlupa keseimbangan kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah hablum minan nas. Kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah bentuk kepedulian sosial kita, bukti bahwa kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga peduli kepada fakir miskin, dan kita dilarang menghardik anak yatim piatu. Jadi anak yatim ini karena ayahnya mungkin meninggal, atau ibunya, atau piatu, atau yatim piatu, mereka ini juga butuh kasih sayang, butuh sentuhan, kepedulian kita. Oleh karena itu, Ramadan 1404 Hijriah ini adalah momentum kita untuk meningkatkan kepedulian sosial kita, supaya kita tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung orang-orang yang diancam salatnya yang celaka. Jadi kalau salat kita ingin sempurna diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, salat itu kita aplikasikan dalam kehidupan, ya kan, maka kita akan menjadi orang yang peduli dengan sesama di antara kita. Oleh karena itu, kita saling ingatkan, wa tawassul haq wa sabr, mengingatkan kita dalam kebenaran dan menyampaikan dan mengingatkan untuk kesabaran. Oleh karena itu, bersama-sama marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu menegakkan salat, juga menunaikan amanat-amanatnya, yaitu berbagi kepada sesama. Hablum minallah jalan, hablum minannas jalan. Seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.